Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4. Saya Sasabilis Nahulisa absen 30 Dan saya Tafana Maharani absen 31. Untuk memenuhi tugas sejarah, kami akan menjelaskan tentang materi pengakuan kedaulatan. Kalian udah tahu belum sih apa itu pengakuan kedaulatan? jadi pengakuan kedaulatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan de facto. Pengakuan ini menurut keyakinan konstitusi dan bersifat sementara. Yang kedua, pengakuan de jure. Pengakuan ini secara resmi menurut hukum. Pengakuan ini juga bersifat tetap. Nah, untuk mengadakan segala persiapan berkenaan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS, maka pada tanggal 6-14 Desember 1949, wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dalam suatu pertemuan untuk permusyawaratan federal. Hasil pertemuan ini menyepakati Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan sidang pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Soekarno oleh suatu Dewan Pemilihan Presiden RIS yang beranggotakan wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil negara atau daerah bagian. Pada tanggal 16 Desember 1949, Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya di Bangsal Setinggil, Keraton Yogyakarta. Dan pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS pertama terbentuk dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Pada konstitusi RIS dikenal adanya Ken Kabinet atau Kabinet Inti. Ken Kabinet merupakan Zaken Kabinet, artinya sebuah kabinet yang mengutamakan keahlian para anggotanya. Nah, Kabinet Inti terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Urusan Pertahanan, serta Menteri Urusan Keuangan dan Ekonomi. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Mohatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan dan pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan di negeri Belanda bertempat di ruang tahta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. Neeson, dan Ketua Delegasi RIS Mohatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Sedangkan di Jakarta, pada saat yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Loving melalui suatu upacara bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah penyerahan kekuasaan. Dengan demikian, secara formal, Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia di seluruh berkas Hindia Belanda, kecuali Papua. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan perkenalan perkenalan oleh suatu Dewan Pemilihan Presiden Bangsal Setinggil